please. Greeting. Good morning, sir. Okay, good morning everybody. Sit down please. Okay. Who will be lead the pray today? Yang pimpin doa, silahkan. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Okay, thank you. So how are you today? Okay, fine. Yeah, even though our school is not good because the accident that happened to our school. Jadi ada kejadian kemarin, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas kita untuk belajar, ya. Semoga keadaan akan bisa lebih baik ke depannya. Insyaallah, amin. Tidak hadir hari ini ada berapa orang? 3. Siapa-siapa? Arista Farel, kemudian Sitria sama Yulianti. Oke. So, sebelum kita lanjut ke materi, karena ini sudah jam 10.45, tadi kita sempat perlu menunggu waktu untuk jam pembelajaran. Ada baiknya kita games dulu sebentar. Silakan berdiri atau kita bergerak dulu, meluruskan badan. Oke. Mungkin ada yang tahu lagu Up and Down and Shake Shake Shake? Tahu? Up and down and shake shake shake. Bisa? Bisa. Oke. Sama-sama terus. Mana yang tidak tahu lagunya? Allahu Akbar. Mana yang tahu? Oh, oke. Jadi nyanyinya up and down, jadi up and down, kemudian shake shake shake. Bisa ya? Oke. Ikuti lagunya Pak Guru. Kalau pelan, ya lagunya pelan berarti gerakannya juga pelan. Tapi kalau nyanyinya cepat, gerakannya juga dipercepat. Oke, kita mulai. Up and down and shake shake shake. Up and down and shake shake shake. Shake to the right and shake to the left. Turn and round and shake shake shake. Oke, tepuk tangan semua. Ini lagu anak TK. Oke, silakan duduk. Sit down please. Oke, so what is passive voice? Nah, kita mengenal dulu. Tadi kan sudah sempat Pak Guru sampaikan bahwa ada yang aktif, ada yang pasif. Pernah dengar istilah aktif toh? Apa itu aktif dulu? Sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan. Kalau pasif? Pasif. Kalau di istilah kesehatan ada yang kita kenal dengan perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif itu bagaimana? Orang yang melakukan aktivitas merokok. Kalau pasifnya, ada perokok pasif loh. Bukan seminggu sekali, tetap merokok juga. Pak Guru, kalau yang pasif perokok pasif itu sebulan sekali. Itu bukan seperti itu. Hah? Yang bagaimana yang perokok pasif? Orang lain yang merokok, kita yang kebagian asapnya. Itu pasif. Artinya kita tidak melakukan, tapi kita kena juga dampak dari, ya, sama seperti ini juga. Kalau aktif sesuatu yang dilakukan oleh orang itu, sedangkan pasif lebih ke bukan orangnya sih yang melakukan, tapi lebih kepada peristiwa atau event yang dilakukan. Jadi subjek bukan lagi menjadi tujuan utama dalam kalimat, tetapi objek. Nah, apa itu passive voice? Yang di sebelah bisa kelihatan? Ya, passive voice dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat pasif. Tadi sudah sempat dijelaskan. Kalimat aktif dan pasif memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Bila pada kalimat aktif, subjek kalimat dalam tanda kurung orang melakukan pekerjaan. Jadi subjek yang melakukan pekerjaan. Seperti Pak Guru kasih contoh tadi, merokok. Maka pada kalimat pasif, subjek bukanlah pelaku, tetapi ya objek yang seakan-akan dikenai dengan pekerjaan itu atau melakukan pekerjaan itu. Nah, rumusnya ini. Cuma dibalik sih. Kalau yang subjek di awal pindah ke belakang, objeknya pindah ke depan. Verbnya tidak pindah kemana-mana karena memang posisinya ada di situ. Kalimat pasif
Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk hanya dengan menambahkan yang kita kenal dengan istilah imbuhan. Masih tahu imbuhan-imbuhan? Ya, ada makan, dikan, apa lagi? Dan masih banyak lagi. Gitu. Menambahkan awalan di depan kata kerja. Contohnya, kalau kalimat aktif, adik menendang bola. Jangan dibalik, bola menendang adik. Jangan. Itu jadi aneh. Jangan bola menendang adik, tapi bola, iya. Yang berubah adalah imbuhannya kan? Me dan di. Adik menendang bola, bola ditendang adik. Kalimatnya sama atau beda kira-kira? Sama. Tetapi kalau kalimat pertama, yang menjadi fokus kalimatnya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Tetapi kalau pada kalimat kedua, lebih kepada fenomena bola yang ditendang itu, bukan kepada siapa yang menendang. Jadi kita tidak peduli siapa yang bertendang, cuma siapa yang kali melempar itu batu. Saya melempar batu, batu itu dilempar oleh saya. Alasannya kenapa lempar batu itu, ya kan? Jadi bukan fokus kepada siapa pelakunya, tetapi fokus kepada apa yang dilakukan oleh si pelaku. Oke. Tetapi dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif. Nah, kalau bahasa Indonesia, you must change the cuma mengganti imbuhan saja. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, kita harus merubah beberapa bentuk kalimat kerja dan menambahkan to be di depannya. Contoh, my brother kicks the ball. Sama kan dengan di atas loh. Yang di bawahnya menjadi kalimat pasif. The ball is kicked by my brother. Ditambahkan to be. Ada berapa dulu to be? Is. M. Ya. Is. Are. Where. When tidak masuk. Nah, pertanyaannya, kapan kita pakai passive voice? Kalau ada kalimat pasif, buat apa kita passive voice? Ya kan? Pertanyaannya buat apa pakai passive voice? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Ya. Padahal kalau orang bakar lota itu lebih kepada perlakuannya, bukan kepada siapa pelakunya. Iya kan? Ya. Nih. Yang pertama, passive voice digunakan jika kita ingin fokus kepada kejadian bukan kepada siapa yang melakukannya, seperti Pak Guru bilang tadi. Kita hanya ingin fokus kepada apa yang dilakukan orang itu, bukan orang yang melakukan perbuatan itu. Sorry. Nih, the man is kicking the ball now. Kalau kalimat pertama kita fokus ke orangnya, orang yang melakukan hal ini atau menendang bola itu. Sorry. Kalau pasif, the ball is being kicked now. Atau boleh juga ditambahkan dengan kalimat man di depan yang tadi. The ball is being kicked by the man now. Pertanyaannya, Pak Guru, dari mana being? Di atas ada being tidak? Tidak ada. Kenapa ada being? Ya, itu being. Kenapa pakai being bukan be? Is be, is been. Karena kalimat aktifnya menggunakan verb plus ing. Kicking. Gitu. Makanya di bagian bawahnya menjadi is being kicked. Tidak boleh kita ditambah lagi jadi being kicking. Jadi aneh. Gitu. Jadi ing-nya pindah ke bagian to be-nya. Gitu. Bagian setelahnya itu berubah menjadi bentuk seperti ini, kick. Jadi yang pertama itu ya alasannya. Kalau kita ingin fokus kepada kejadian, bukan kepada who is doing the activity. Nah, pasif, yang kedua passive voice digunakan untuk menghindari suatu subjek yang semu. Suatu subjek yang semu artinya kita tidak tahu siapa pelakunya. Seperti kejadian yang kemarin kita tidak tahu apa penyebabnya. Kalau kita menuduh, jadinya beritanya jadi tuduhan. Iya kan?
Someone hit the mirror last night. Someone, seseorang. Kalau kita bilang seseorang, itu sudah kalimat yang mengarah kepada pelaku. Tapi kalau kita mau bilang yang ini untuk menghindari menuduh, kita pakai passive voice. The mirror was hit last night. Kaca itu dipecahkan tadi malam. Oleh siapa? I don't know. Ya kan? The mirror was hit by someone last night. Jadi orang lebih fokus bukan kepada siapa, tapi kaca itu pecah loh. Paham ya? Kita bukan fokus kepada orang, tapi fokus kepada kenapa kaca itu pecah. Itu. Jadi kalau kalimat pertama seperti kayak menuduh, kalimat kedua kita hanya fokus kepada kejadiannya, tidak menuduh siapa. Nah, kalau tadi pertanyaan mengenai kapan kita bisa pakai passive voice, nah sekarang kita lihat ini. Ternyata dalam penggunaan passive voice ada pola-polanya. Kita sudah belajar present perfect, ya kan? Kemudian past perfect sama future perfect. Nah, kita ketemu model ini juga di dalam bentuk passive voice. Ada yang dikenal dengan present passive voice, berarti kalimat pasif bentuk present. Sekarang. Itu. Ada yang bentuk pasif yang lalu atau yang sudah terjadi. Ada future passive voice. Bentuk pasif tetapi yang akan datang gitu, atau masa depan. Dan ada modal auxiliary passive voice. Pernah dapat modal auxiliary di kelas 10? Belum pernah ya? Next, John will have sold the car. Ini bentuk perfectnya. Menggunakan verb 3. Sama, masih menggunakan will juga. The car will have been sold by John. Jadi subject plus will plus have plus been. Jadi ketambahan lagi been. Plus verb 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kuncinya cuma diingat rumusnya. Nah, ini yang beda. Kalau tadi bentuk tenses, ini modal auxiliary. Modal auxiliary terdiri dari can, could, may, might, will, would, shall, should, kemudian must, dan ought to. Mungkin kalimat ini yang lain sudah pernah dengar, tapi yang lain belum pernah dengar ya. Kayak can, artinya apa? Bisa. Could, bisa juga. Ya. May, might, will, would, kemudian shall, should. Ini padanan katanya. Must, ought to. Jadi kalau padanan kata dari must itu ought to. Nanti akan Pak Guru jelaskan di pertemuan berikutnya lagi nih. Yang ini. Oke. Contoh kalimatnya. Jadi kalau modal auxiliary itu menggunakan bentuk-bentuk dari kalimat ini. The woman can answer the question. Kalau bentuk aktifnya. Kalau bentuk Kalau bentuk pasifnya, the question can be answered by the woman. Menggunakan bentuk mana dia? Modal auxiliary-nya? Ya, can. The question can be answered. Pertanyaan itu bisa dijawab oleh perempuan itu. Rumusnya subjek ditambah modal. Modal itu yang ini ya. Subject the question. Ditambah modal, ditambah be. Nih. Answer by the woman itu verb. Ya, ini answer ini nih, verb 3. Answer. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita balik ke LK yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Silahkan kalian buka LK yang ada di meja kalian. Jangan lupa tuliskan nama kelompok kalian masing-masing, nama anggotanya. Kemudian yang kalian akan kerjakan di situ, ada 4 aktivitas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi
bentuk dari passive voice dalam teks yang berjudul How Does Rain From? And what is the water cycle? What is the meaning of the title? Bagaimana? How does rain fall from? Ya, dari mana asalnya hujan? And what is the water cycle? Bukan air naik sepeda ya, cycle. Siklus air. Oke. Silakan dibaca, itu untuk aktivitas 1. Nah, aktivitas 2-nya. Nah, aktivitas 2 silakan lihat dulu. Di situ ada, mungkin kalau orang bilang istilahnya kayak main ular tangga. Nah, Ludo. Ludo ya. Tapi kalau Ludo pakai dadu, pakai bida. Kalau ini tidak. Jadi kalian diminta untuk menemukan sebanyak mungkin atau bisa merubah sebanyak mungkin kata yang ada di dalam kotak itu ke bentuk passive voice. Berarti karena kerja tim bisa bagi tugas. Oke. Jawabannya kita lihat apakah memang sesuai atau tidak. Nanti kalau ada yang bilang Pak Guru kalau tidak sesuai rumus, ya nanti kita lihat. Makanya yang tadi Pak Guru sampaikan, dianalisis dulu bentuk kalimatnya. Kira-kira dia masuk di present perfect, past, atau past perfect. Begitu juga dengan future dan future perfect. Oke. Kita masuk ke aktivitas 1. Sudah selesai toh? Ya. Pak Guru akan bacakan dulu teksnya. Atau ada yang bisa baca teksnya? Ya. Oke, how does rain from and what is the weather cycle? Kita mulai dari paragraf pertama. Ya. Oke, ada yang bisa baca paragraf pertama? Yang pendek dulu. This process, the Changing of water into gas is called called evaporation. terus Because gases are lighter than liquids. Okay. water Rises rises up into the sky. and Further further you move up and away from the earth surface, the colder colder temperature yet. So in the sky the water vapor pulls and changes back into tiny water droplets. this This change is called condensation. condensation. And It is is the opposite opposite of. of evaporation. Oke, stop. Nah, di kalimat kedua, di paragraf kedua ada tidak bentuk dari yang mana? The process, the changing water into the gas is called evaporation. Because gases are lighter than liquids. Yang mana? Sampai deh. Yang mana yang menandakan kalimat itu masuk di dalam yang masuk passive voice? Ya, kata mana yang menandakan dia masuk dalam bentuk objeknya yang mana? The process. Ya, the process. Kemudian subjeknya yang mana? Evaporation. Oke. Yang berikutnya ada tidak penanda lain selain yang itu? Ya, penggunaan dari of water into a gas is called. Nah, penggunaan dari kata is called. Oke. Next we move to the. Ya, kita pindah ke siklus taks yang berikutnya. Mana yang sudah selesai? Satu dulu untuk satu kelompok. Kelompok 1 selesai berapa kotak? Jadi.
Ya, ini tergantung dari how you can make the sentence. Kan 15. Satu contoh, silakan dibaca. Satu. Terserah, baca yang mana? This book was written by Tom Clancy. Yang pada kota keberapa ini? Yang kedua. Kedua. Tom Clancy wrote this book. Oke, kalimatnya? This book was written by Tom Clancy. has written. By Tom Clancy. Oke. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5 yang sudah dapat 20. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah dapat 15. Mereka dapat berapa? Ini 15. Ini? Seri 8. Ya, 8. Ya, dari materi yang tadi yang sudah kita pelajari, ternyata gampang-gampang susah ya? Ya. Apa yang bikin susah apa yang membuat kalian sulit dengan materi passive voice? Ya, menentukan mana formula yang tepat di kalimat yang ya. Jadi memang kalau membuat kalimat akan sulit ketika kita tidak mengetahui formula kalimatnya. Makanya dalam belajar bahasa Inggris itu bukan how we can speak English well, ya. Bukan bagaimana kita bisa bicara bahasa Inggris yang baik, karena kalau bicara bahasa Inggris walaupun salah selama lawan orang yang kita ajak bicara paham, itu sudah bisa. Tapi yang sulit adalah menulis. Nah, apalagi menyusun kalimat. Kelihatannya sebenarnya mudah, tapi ketika kita tidak menguasai rumusnya, itu akan sangat sulit untuk dikerjakan. Padahal kalimatnya cuma memindahkan kalimat yang awalnya di depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Jadi yang perlu diingat adalah penggunaan dari rumus. Sama seperti kita belajar tenses. Kita sudah pernah belajar simple past, simple present, simple future, ya kan? Kemudian past perfect, present perfect, dan lain-lain. Tetapi the point is, kalau kita tidak berlatih, kalau kita tidak exercise setiap hari, akan sulit untuk membuat kalimat. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita berlatih? Banyak-banyaklah Baca. karena melatih menulis salah satunya adalah dengan berlatih Baca. Oke. So, kita sudah di ujung pembelajaran. Nanti Pak Guru akan bagikan link untuk survei belajar di grup. Nanti akan dikirim ke grup WA. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan kalau kondisi sekolah kita sudah membaik, kita akan, dan ini sudah mau menjelang ulangan semester. Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin membaca di rumah, belajar di rumah, dan diulang-ulang materi. Karena ini sudah di penghujung semester. Semester. Iya, betul juga. Penghujung tahun, penghujung semester. Oke, so thank you for your attention. Kita ketemu di lain kesempatan. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, please lead the prayer. Ya. Oke. Silakan. Stand up, please. Greetings. Okay, thank you everybody.